Karena itulah makhluk ini bisa berpotensi taat, yang kalau taat bisa lebih hebat dibanding malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud. Nah, kalau ada manusia lantas melakukan perbuatan yang bahkan tidak pernah dikerjakan oleh hewan, dia derajatnya turun di sisi Allah jauh melebihi hewan. Terjun bebas itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Dan ingatlah, ketahuilah, pelajarilah saat Rabbmu Muhammad berfirman pada malaikat dan jin, kami akan mencipta makhluk baru namanya bashar. Basharun. Sebagian makna ini telah saya ungkap di pertemuan lalu. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran bentuk tunggalnya. Fokus ya Bapak dan Ibu sekalian, bashar ini secara bahasa adalah nama yang menghimpun dua potensi sekaligus, yang berhimpun kebaikan sekaligus lawannya yang dianggap buruk. Jadi ketika Allah menyebutkan saya akan ciptakan makhluk baru namanya bashar, ketika disebut dengan kalimat bashar ini menunjukkan kesan bahwa pada diri makhluk ini ada dua potensi sekaligus yang ada dalam dirinya. Satu bisa mengarahkan pada hal yang positif, yang kedua bisa mengarahkan pada hal yang negatif. Baik. Dalam bahasa Al-Quran, hal-hal yang positif yang selalu menunjukkan pada kebaikan, hal-hal yang baik ya. Misal sifat-sifat baik, jujur, taat, tawadhu, sabar, itu nama umumnya disebut dengan takwa. Kalau disebutkan takwa, itu berarti kumpulan sifat-sifat kebaikan. Kayak sering ada ungkapan, ayo tingkatkan takwa kepada Allah. Termasuk ayat Quran turun di sini, Quran surah ketiga Ali Imran misal, ayat 102 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Maksudnya tiap hari terus tingkatkan kebaikan-kebaikan, baik dari segi ibadahnya ataupun yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dengan sifat baik saja. Namanya malaikat. Di malaikat itu saat diciptakan oleh Allah, unsur penciptaannya itu cuma takwa. Makanya wajar kalau malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, terfikir pun tidak, dia akan taat saja. Dan kepatuhannya mutlak. Mutlak itu saat diberikan tugas dia nggak bisa memilih, itu aja yang dikerjakan. Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di ujung ayatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mustahil berbuat maksiat kepada Allah dan mereka hanya akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Misal, malaikat Mikail tugasnya hanya menurunkan rizki saja. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 98 disebutkan Mikail. Tugasnya dengan izin Allah, turunkan hujan, turunkan ini, turunkan nikmat. Itu malaikat Mikail. Ya. Ada yang berdoa mohon diberikan ya Allah keturunan. Kata Allah, Mikail sampaikan, dia dapat keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 misal. Ada orang yang ketika bermohon diberikan rizki, Allah utus Mikail berikan padanya rizki. Quran surah ketiga ayat 37, Maryam mendapatkan itu. Dia tugasnya itu aja. Gak bisa ngerjakan yang lain. Malaikat maut misalnya, ya, malaikat maut, Quran surah ke-32 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah, ya kan? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Saat ditugaskan oleh Allah, itu tugasnya nyabutin nyawa aja sampai hari kiamat. Dan gak akan pernah ya, maaf, bahkan terfikir untuk ganti tugas pun enggak. Mikail sini. Ini orang nyebelin banget nih. Kita gantian aja deh, kamu yang cabut nyawa dia, saya yang turunkan rezeki misalnya. Gak bisa. Mustahil, karena dia diciptakan dengan sifat takwa, maka mustahil dia keluar dari koridornya, plus ketaatannya mutlak kepada Allah. Jelas di sini? Baik, jadi kalau disebutkan kalimat takwa itu menanda pada ketaatan yang sifatnya mutlak dan terus terjaga dalam kebaikan. Sebaliknya, sifat negatif lawan dari takwa ini itu diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama nafsu. Nafsu. Kadang juga disebut dengan fujur.
Ada makhluk yang saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlawanan mutlak dengan sifat takwa. Jadi nafsu aja. Kalau tadi takwa saja, yaitu malaikat, sekarang nafsu saja, nggak punya takwa dia. Namanya hewan. Hewan. Jadi kalau hewan itu karena tidak punya sifat takwa, maka dorongannya itu seringkali menyimpang. Seringkali menyimpang. Silahkan cek ya. Malaikat misalnya punya sifat kebaikan, ketaatan, senang yang baik-baik, senang yang suci-suci, yang bersih-bersih. Makanya malaikat tidak senang turun di tempat yang kotor. Nanti kita akan pelajari saat masuk bagian turunannya. Anda kan sering bermohon kepada Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya, berkahi ya Allah, berikan ketenangan di rumah tangga. Nah, tapi di rumah Anda tidak pernah dirawat, banyak kotoran, ada yang tidak disukai oleh malaikat, kan? Hal-hal yang tidak disukai, jarang dipakai zikir, bagaimana malaikat bisa turun ke rumah Anda? Jelas ya? Nah, sebaliknya hewan tidak. Hewan tidak punya dorongan itu. Makanya jangan dipersalahkan kalau ada ayam buang kotoran sembarangan. Kan ada kambing misalnya makan di tempat yang Anda anggap tidak layak misalnya. Gak usah dicela. Di malaikat berbuat baik jangan dipuji karena memang unsurnya kebaikan. Hewan berbuat salah gak usah dicela. Gak ada kerjaan Anda mencela hewan. Karena memang bakat penciptaannya potensinya cuma nafsu saja. Kemarin saya ilustrasikan kan, ibu sudah nyapu, ngepel itu kan. Kadar Allah tiba-tiba ayam lewat ke situ buang kotoran. Anda celak misalnya, dah salah ayam ya, emang begitu. Anda nggak celak pun dia nggak mikir. Ya, paling berkokok lewat gitu kan. Baik. Ya. Di teman-teman, ini bagian pertama ya, pahami dulu konsep ini. Maaf, jelas di sini? Nah, kita manusia saat diciptakan oleh Allah disebut dengan bashar, itu menghimpun dua sifat ini sekaligus. Ingin kesan bahwa dalam diri manusia uniknya ada potensi ketaatan yang disebut dengan takwa, tapi juga ada dorongan negatif yang mengarah pada hal yang tidak baik disebut dengan nafsu. Berkumpul keduanya. Karena itulah makhluk ini bisa berpotensi taat yang kalau taat bisa lebih hebat dibanding malaikat. Bahkan malaikat bisa diminta sujud. Kenapa? Karena kalau malaikat baik, itu wajar. Dia nggak punya pertahanan, nggak punya lawan dari nafsunya. Kalau manusia ingin berbuat baik, dia harus bertarung dulu dengan nafsu. Nggak percaya silahkan ya. Malaikat diminta sholat misalnya. Tasbih, tahmid. Quran surah kedua ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada yang tasbih aja. Karena nggak pernah ada godaan, ya wajar dia bertasbih. Manusia tidak. Ketika dia mau sholat, dia harus menaklukkan nafsunya dulu. Ya, kadang mau sholat, tunda sebentar, baru adzan. Dia mesti lawan dulu itu. Mau sholat, tiba-tiba makanan sudah siap. Mau sholat, tiba-tiba malam udah mau tahajud, bolanya mau dimulai, gitu kan? Dia selalu ada seperti itu. Itu tidak mudah. Makanya ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, dia lawan nafsunya, muncul takwanya, diikuti takwa, derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Karena dia berjuang terlebih dahulu dan dihormati dia. Sebaliknya, kalau dia ikuti misalnya kehendak nafsunya, Masya Allah, dan mengabaikan takwanya, maka mohon izin, dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Kalau hewan salah, wajar karena nggak punya takwa. Tapi kalau manusia kemudian mengikuti nafsunya, hati-hati, padahal dia punya rem untuk mencegahnya. Ya. Maaf, ya, saya ambil contoh yang paling gampang beginilah. Contoh paling gampang ya. Allah menciptakan makhluk hidup semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjayn la'allakum tadhakkarun. Setiap hal, kata Allah, saya ciptakan berpasangan. Mau punya nyawa maupun tidak, berpasangan. Yang punya nyawa bahkan binatang, ada jantan, ada betina. Tumbuhan, ada putik, ada benang sari. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Semua ada pasangan dalam kehidupan. Untuk membedakan pencipta Allah dengan yang dicipta. Allah tidak punya pasangan, manusia punya pasangan. Bahkan pasangan manusia spesifik disebutkan di Quran. Surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, kami telah ciptakan Anda berpasangan. Pasangannya laki-laki, perempuan. Sekarang perhatikan. Hewan diciptakan dengan nafsu saja. Tapi dia pun punya pasangan. Jantan dengan betina. Anda perhatikan ya. Karena hewan gak punya sifat takwa. Misal nanti saat dekat Idul Adha, Anda beli hewan kambing, sapi, ikat samping Masjid Ar-Rauf di sini.
Tayyib. Walaupun adzan berkumandang, datang hasratnya, dia nggak akan peduli karena nggak punya nilai takwa, dikejar-kejar tuh. Yang jantan ngejar yang betina. Yang sapi betina nunggu-nunggu dilirik yang jantan. Tayyib. Sekarang perhatikan, ini yang paling menarik ya. Walaupun dia nggak punya sifat takwa, walaupun hanya nafsu saja, dan itu dikerjakan walaupun di samping rumah Allah di masjid, tapi karena dia sadar dengan insting pasangannya, yang jantan tetap mencari yang betina. Betina nunggu dikejar yang jantan. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ya, ada jurnal dituliskan atau karya ilmiah mengatakan ada kambing homo, sapi lesbi. Saya belum pernah dengar. Kambing homo, sapi lesbi. Jadi binatang pun tahu lawannya siapa. Pasangannya yang mana. Nah kalau ada manusia lantas melakukan perbuatan yang bahkan tidak pernah dikerjakan oleh hewan, dia derajatnya turun di sisi Allah jauh melebihi hewan. Terjun bebas itu. Hewan saja yang nggak punya takwa, mohon maaf bisa tahu pasangannya. Ada manusia yang punya bekal takwa, dia nggak bisa mencerna mana pasangannya. Pasti ada yang salah dalam dirinya. Ya, derajatnya turun, dan itu harus kita bantu untuk keluar dari kesulitannya. Ya. Jangan kita banyak mencela, ya. Awas, hati-hati. Yang kita lakukan, doakan dia, bimbing dia untuk keluar. Karena ada yang salah dalam fitrahnya. Ya. Tayyib. Teruskan dulu sebentar. Jadi, kalau dia bisa naik mengikuti takwanya, maka naik derajatnya melebihi malaikat. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia bisa lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Hanya poinnya, dalam diri manusia ada dua potensi ini. Bisa berpotensi baik, juga bisa berpotensi menyimpang.